nama saya Talita Anindya Medewati. Saya mahasiswa semester 4 dari Fakultas Psikologi Universitas Profesor Dr. Hamka. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu bahagia. Karena di tengah pandemi seperti ini yang banyak banget masalah yang muncul, kalau kita sendiri nggak merasa bahagia, kalau kita sendiri nggak merasa happy, kita sendiri akan ngerasa sakit, kita sendiri akan ngerasa susah, karena mesti bawaannya tuh marah terus atau enggak stres terus, jadi emosi negatif terus yang muncul. Jadi saya berharap nih di tengah pandemi seperti ini, dengan banyaknya sekali masalah yang muncul, saya berharap semuanya selalu bisa dalam keadaan happy, dalam keadaan bahagia, menemukan bagaimana caranya mengurangi stres. Pasti semua orang punya caranya masing-masing. Nah, saya berharap semua selalu bisa mengatasinya, selalu bisa menggunakan cara-cara itu untuk bisa selalu happy, bahagia gitu. Jadi kita akan sedikit ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, saya mau bertanya dulu nih, ada yang tahu nggak konsep forgiveness itu apa? Dan apa sih forgiveness itu? Oke, kayak gitu saya jelasin sedikit ya mengenai forgiveness. Jadi forgiveness itu adalah salah satu hal yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi Allah itu ngasih manusia kelebihan, yaitu apa? Memaafkan. Nah, tapi masalahnya sekarang manusia itu sadar atau tidak kapan harus menggunakannya. Nah, saya ingin ngomong cerita sedikit tentang masalah forgiveness ini. Jadi forgiveness itu tuh harus dimiliki oleh setiap manusia kan, seperti tadi saya udah bilang. Tapi manusia tuh kadang nggak nyadar kalau dia tuh punya kelebihan itu. Makanya ketika dia berantem sama orang atau ngerasa nggak suka sama orang, marah gitu, akan berkelanjutan, terus dia akan menurunkan forgiveness yang dimiliki oleh dia, sehingga bahkan nggak kelihatan gitu, sehingga emosi negatif yang dia miliki itu naik terus. Misalnya gini, berantem sama orang, berantem sama adik kakak contohnya gitu, adik kakak berantem rebutan mainan, terus yang kakak tuh memang tidak salah karena misal dia yang memiliki barangnya, adiknya main asal ngambil tapi nggak bilang-bilang dan malah merusaknya. Memang salah adiknya, tapi ketika kakaknya mau menurunkan egonya sedikit, mau memaafkan adiknya, mau berdamai dengan adiknya, pasti akan jauh lebih bahagia, pasti akan jauh lebih indah terlihatnya kan. Tapi seandainya nih kita balik, kakak dan adik ini tidak mau berdamai, kakaknya tidak mau memaafkan, dan adiknya pun tidak mau minta maaf duluan gitu, ya kan? Ya apa ya, keluarganya akan damai, pasti akan chaos mulu, berantem terus ya kan, nggak akan tercipta sebuah kebahagiaan, perdamaian itu nggak akan muncul. Jadi forgiveness itu penting banget, basic atau fondasi dari sebuah perdamaian atau munculnya perdamaian. Pertama adalah itu forgiveness itu sendiri. Jadi saya ingin share sedikit informasi yang saya miliki tentang forgiveness ini. Nah, forgiveness ini tuh menurut teori ada 4 fase untuk seseorang nih bisa melakukan memberikan maaf pada orang lain atau pada diri sendiri. Nah, pertama adalah fase pengungkapan. Fase ini adalah fase seseorang yang merasa sakit hati dan dendam akan perlakuan atau tindakan dari orang lain atau dari diri sendiri malah. Contohnya gini, dia ngerasa ketika ada orang lain ngatain dia akan ngerasa sakit, akan merasa nggak enak, nggak nyaman, merasa kesal gitu. Nah, fase kedua nih, setelah dia ngerasain sakit, ada fase kedua ya, fase keputusan. Fase ini adalah dimana seseorang ini mulai berpikir rasional dan memikirkan kemungkinan untuk memberikan maaf pada orang lain itu. Jadi dia tuh udah mulai memikirkan nih, kira-kira baik nggak ya kalau misalnya saya terus-terusan berantem, kira-kira baik nggak ya kalau misalnya saya memberikan maaf pada dia gitu. Jadi dia mulai berpikir dampak positif dan dampak negatif dari tindakan yang akan dia lakukan nanti. Nah, yang ketiga nih adalah fase tindakan. Fase ini adalah dimana dia tuh memberikan tindakan secara aktif, memberikan maaf atau forgiveness kepada orang yang bersalah itu. Dia mulai ada perbuatannya, misal gini, dia ketika udah berantem dia mulai
ya udah nggak apa-apa, kita nggak boleh berantem karena memang di agama kita juga nggak boleh berantem. Ya udah akhirnya dia mulai mendekati atau malah ngajak ngobrol duluan, atau malah mau memberikan ya udah saya minta maaf, apapun kesalahan kita di masa lalu kita lupakan, kita mulai lembaran baru yang lebih baik, lebih bahagia, yang lebih damai gitu kan. Jadi ada perbuatan nyata. Nah, kemudian ada fase pendalaman. Nah, fase ini tuh adalah fase internalisasi, di mana dia mencari kebermaknaan dari proses forgiveness itu sendiri. Pada fase ini, individu mulai paham nih bahwa forgiveness itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain serta lingkungannya. Nah, dari konsep ini, dari 4 cara-cara ini, 4 step ini nih, sebenarnya semuanya itu bisa kita praktekin. Jadi nggak ada yang macam satu fase aja, cuma satu fase aja yang harus kita lakukan. Enggak, jadi fasenya tuh harus kayak satu step by step. Jadi harus semua dilakukan. Nah, dalam prakteknya nih, kita tuh bisa nih, kalau misalnya kita sudah memberikan maaf pada orang lain, kita akan mulai ngerasa, oh iya ya, ternyata hidupnya memang lebih damai, lebih bahagia, lebih happy kalau misalnya kita tuh bisa satu dengan yang lain saling berdamai, saling memaafkan gitu kan. Oh, kalau misalnya kita berantem, apa positifnya kan nggak ada. Jadi kita pun nggak akan ngerasa happy, nggak akan ngerasa bahagia, yang ada malah bawaannya tuh emosi terus. Toh juga dalam agama kita nih kan tadi udah dibahas kalau misalnya kita tuh nggak boleh berantem. Jadi Allah membenci orang-orang yang bertengkar. Nah, bahkan nih ya, Allah sendiri itu tuh di dalam salah satu ayat di Al-Quran, Allah pernah ngomong, Allah tuh telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa, lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Di surat Al-Maidah ayat 95. Nah, dari ayat ini aja kita tahu nih kalau Allah itu Maha Pemaaf. Jadi kita sebagai manusia yang hambanya Allah ini, kenapa harus berat gitu kan, memberikan maaf ataupun meminta maaf duluan pada orang lain atau bahkan pada diri sendiri. Jadi jangan pernah malu untuk meminta maaf duluan ataupun memaafkan diri sendiri ya. Jangan sampai kita gengsi atau malu gitu. Enggak lah, kayaknya nggak pantas gue minta maaf duluan, atau nggak pantas saya minta maaf duluan, kayaknya dia yang lebih pantas. Tidak perlu melihat siapa yang lebih pantas gitu kan. Kalau misalnya kita bisa memberikan jalan yang lebih baik ataupun jalan yang lebih bahagia, kenapa nggak kita aja duluan yang mulai kan? Mungkin sedikit sharing dari saya nih, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.